Bayangkan jika ada sebuah negara yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Kapal-kapal dagangnya memenuhi lautan. Hasil buminya dicari oleh bangsa asing. Dan namanya dikenal hingga ke berbagai penjuru Asia. Sulit dipercaya. Kerajaan sebesar itu pada akhirnya menghilang dari panggung sejarah. Bukan karena satu pertempuran besar. Bukan pula karena serangan yang datang dalam semalam. Keruntuhan Majapahit justru terjadi secara perlahan, dipenuhi konflik, perebutan kekuasaan, dan perubahan zaman yang tidak mampu mereka hadapi. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kerajaan terbesar di Nusantara itu runtuh? Inilah kisahnya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas sejarah, dunia dan Nusantara dengan gaya dokumenter yang mudah dipahami. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Kisah Majapahit dimulai pada akhir abad ke-13. Saat itu, Pulau Jawa sedang berada dalam masa yang penuh gejolak. Kerajaan Singasari yang sebelumnya menjadi kekuatan besar runtuh setelah pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Di tengah kekacauan itu, datanglah pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai. Mereka awalnya berniat menghukum penguasa Jawa karena dianggap menghina Kekaisaran Mongol. Namun, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya memiliki rencana yang cerdik. Ia bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah musuhnya kalah, Raden Wijaya justru berbalik menyerang pasukan Mongol hingga mereka terpaksa meninggalkan Jawa. Pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Nama Majapahit dipercaya berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Yang ditemukan di wilayah tempat kerajaan itu dibangun. Setelah beberapa pergantian raja, Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk yang memerintah. Sejak tahun ke-1350, dalam menjalankan pemerintahannya, Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah Indonesia, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah tekad bahwa ia tidak akan menikmati kenikmatan hidup sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Walaupun para sejarawan masih membahas sejauh mana wilayah yang benar-benar berada di bawah pengaruh Majapahit, tidak diragukan lagi bahwa kerajaan ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Pada masa itu, pelabuhan-pelabuhan Majapahit ramai oleh para pedagang dari Tiongkok, India, hingga Asia Tenggara. Mereka membawa sutra, keramik, rempah-rempah, kain, dan berbagai barang berharga. Perdagangan yang maju membuat Majapahit menjadi kerajaan yang makmur. Selain kuat dalam perdagangan, Majapahit juga berkembang dalam bidang seni, sastra, dan pemerintahan. Beberapa karya sastra penting, seperti Negara Kertagama, menjadi sumber sejarah yang membantu kita memahami kehidupan pada masa itu. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Kepergiannya menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah Majapahit. Selama masa pemerintahannya, Majapahit berada dalam kondisi yang relatif kuat. Tetapi setelah sang raja meninggal, persoalan mengenai siapa yang berhak meneruskan kekuasaan mulai menjadi semakin rumit. Disinilah keadaan Majapahit perlahan berubah. Persoalannya bukan sekadar tentang siapa yang menjadi raja. Di balik perebutan kekuasaan,
terdapat kepentingan berbagai kelompok di dalam lingkungan istana. Ketika sebuah kerajaan besar memiliki wilayah dan kekayaan yang sangat luas, posisi sebagai penguasa tentu memiliki arti yang sangat besar. Persaingan untuk mendapatkan pengaruh pun semakin kuat. Salah satu konflik terbesar yang kemudian terjadi adalah Perang Paregreg. Konflik ini berkaitan dengan persaingan antara dua pihak yang memiliki klaim terhadap kekuasaan Majapahit. Perang tersebut berlangsung selama beberapa tahun dan menguras tenaga serta sumber daya kerajaan. Bayangkan sebuah kerajaan yang sebelumnya memiliki kekuatan besar harus menghadapi konflik dari dalam tubuhnya sendiri. Pasukan yang seharusnya menjaga kerajaan justru harus digunakan untuk menghadapi saudara sendiri. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam pengaruh pusat juga berpotensi menjadi semakin sulit dikendalikan. Dan masalahnya tidak berhenti di sana. Pada saat Majapahit menghadapi persoalan politik dari dalam, dunia di sekitarnya juga sedang berubah. Jalur perdagangan di Asia Tenggara berkembang. Kota-kota pelabuhan baru semakin penting. Sementara komunitas pedagang Muslim semakin berkembang di berbagai wilayah pesisir. Perubahan seperti ini mungkin terlihat kecil jika dilihat dari 1 tahun atau 1 dekade. Tetapi jika berlangsung selama puluhan tahun, dampaknya bisa sangat besar. Majapahit yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan harus menghadapi dunia yang tidak lagi sama seperti ketika Hayam Wuruk masih berkuasa. Karena itu, keruntuhan Majapahit sebaiknya tidak dipahami sebagai sebuah kejadian yang terjadi dalam 1 malam. Tidak ada satu tanggal sederhana yang bisa menjelaskan pada hari inilah Majapahit runtuh. Sebaliknya, kemunduran itu merupakan proses panjang. Konflik politik, perebutan kekuasaan, perubahan ekonomi, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru secara perlahan mengurangi pengaruh Majapahit. Kerajaan yang pernah begitu kuat itu mulai kehilangan sebagian kekuatannya, sedikit demi sedikit. Dan semakin lama, pertanyaannya bukan lagi bagaimana Majapahit bisa memperluas kekuasaannya. Pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana Majapahit bisa mempertahankan apa yang masih mereka miliki? Inilah salah satu bagian paling menarik dari sejarah Majapahit. Sebuah kerajaan tidak selalu runtuh karena satu musuh yang datang dari luar. Terkadang, perubahan terbesar justru dimulai dari dalam. Ketika sebuah kerajaan mulai kesulitan menjaga persatuan dan beradaptasi dengan perubahan zaman.